Jadi nanti Bu, Sam ini dia akan mempunyai keturunan. Ini bangsa Arab tuh di sini. Tuh, nanti Samah masukna ke Arab, kemudian Hamah masukna ke apa? Ke Afrika, dan Yapis masuknya ke Eropa, Yunani, Romawi, itu Yapis. Nah, Sam nanti mempunyai anak bernama Iram. Nah, dari Iram inilah semua para nabi ini. Nanti Iram mempunyai anak Aus. Ternyata Ibu, Aus itu adalah yang di zaman Rasulullah pun sudah perang terus. Ternyata Aus ini itu bukan bangsa kemarin sore Pak, tapi di generasinya keempat. Tuh, pernah dengar kan Aus dan Khazraj? Nah, Aus ini ternyata orang Arab yang sudah lama, ribuan tahun yang lalu, yang tidak pernah berhenti perang terus. Nah Pak, yang ini nih, yang ini itu tinggi badannya gede-gede semuanya. Karena oleh Allah nanti kaum Ad itu diberi kekuatan, diberi kelebihan itu tinggi badannya, tinggi. Tinggi mana dengan Nabi Adam Bu? Iya, si kaum Ad jarangkung gitu kan, gunungnya ditugar. Tinggi mana dengan Nabi Adam? Kaum Ad dengan Nabi Adam tinggi siapa? Tinggi Nabi Adam. Kenapa tinggi Nabi Adam? Ada hadis. Kemudian setelah Nabi Adam turun gitu rumusnya. Kalau usia baru yang paling tinggi Nabi Nuh. Nabi Adam itu usianya 1000 tahun, namun diberikan kepada Nabi Daud 40 tahun. Jadi total usianya 960 tahun. Itu Nabi Adam. Sementara kalau Nabi Nuh 1780 tahun, punya anak 4, sisa Pak. Nah, dari 4 ini nanti menikahlah dengan yang 80 itu, nanti mempunyai bangsa-bangsa. Nah, kalau Sam ini kesini ke Iram, nanti Iram nanti punya anak Aus, dari Aus maka mempunyai bangsa bernama bangsa Ad, kaum Ad. Kemudian Ad nanti punya keturunan bernama Al-Hulud, kemudian bernama Robah, bernama Abdullah, dan nanti lahir anak Hud. Tuh. Kemudian anak yang kedua bernama Amir. Nanti Amir akan melahirkan bangsa Samud. Jadi kaum Samud. Nah, kemudian dari Samud nanti lahir Hazir, kemudian Ubaid, Masah, Asib, Ubaid, dan Soleh. Nanti ke bawahnya di sini terus. Ini nih, dari sini mulai Nabi Ibrahim. Udah dari Ibrahim terus ke kita. Jadi kalau dirunut truk Ibrahim, Soleh, kemudian Hudnya ke atas Sam ke atas Nuh ke atas Adam. Udah dari sini. Jadi kalau kita merunut silsilah sebetulnya bisa. Dari mulai Bapak bener ke turunan nanti Adam bisa Darwin Pak. Kita bisa runut nih ke atas. Ini. Jadi ujungnya tuh di sini nantinya. Di Soleh. Karena Soleh ke bawah itu Ibrahim. Ibrahim tidak dari sana. Udah dari sini semuanya. Para nabi itu. Tapi kalau kita menganggap dunia manusia dari mana? Bisa dari yang tadi yang Yapis. Tapi kalau semua nabi itu dari sini. Sampai sini paham Bu ya? Pusing tuh? Itu pusingan mana ya? Dari tebul ngapalkan nih. Nah ini Pak ya. Nah kemudian Bapak Ibu, Nabi Nuh pun nanti di akhirat dia itu seolah-olah akan merasa berdosa. Apa merasa berdosanya? Menggunakan doa. Menggunakan doa, ya Allah, tuh hamba-hambaku ini atau umatku ini sudah melampaui batas, sudah mendurhakai aku. Maka tos we seepkeun, eta kan teu beunang eta teh Bu. Ai Nabi Muhammad makan ketika dia ke Thaif, kemudian umatnya malah durhaka. Nah, ditawarin oleh Jibril, maukah aku timpuk itu masyarakat? Maka kata Muhammad, lah jangan, karena mereka tidak tahu. Malah Rasulullah mendoakannya, ya Allah berilah hidayah. Nah kalau Nabi Nuh enggak, ya Allah seepkeun we, ulah disisakeun ya Allah. Kalau disisakeun maka mereka akan melahirkan anak-anak yang durhaka lagi. Terus seepkeun, diseepkeun sadayana.
Tah nanti pun di akhirat bakal ditanya. Tah Nabi Nuh teh ya Allah aku teh takut cenah yang setakut-takutnya kepada Allah. Eta teh busieun eta teh seorang nabi. Kebayang Pak? Seorang nabi aja anu Bu kebayang nggak jengkelnya 860 tahun atuh dia berdakwah itu hanya mendapatkan umat 80 Pak. Kebayang nggak ini orang-orangnya kumaha karakterna? Pak 12 tahun di ceramahan abi bapak jangan pensiun aja katanya 12 tahun Pak ceramah eueun mau beriman coba 11 tahun lah ka 12 tahun hiji ceramah deui 12 tahun dapat hiji ceramah 12 tahun deui dapat hiji sigana arek pensiun jadi peternak abi bapak bener ya yang jadi peternak Pak ngangon mae abi bapak ya ngangon mae mah babari diurus banyak ngangon jelema mah hese banyak. Ternyata Pak Nabi Nuh teu dileukeunnan we terus Pak keun bae tah berarti kalau kita nilai dari dakwah Nabi Nuh mah sukses dakwahna. Kenapa sukses dakwahna? Ya karena Nabi Nuh teu pernah eureun terus we. Nah iya Pak pelajaran penting dari Nabi Nuh teh hiji nu kadua ternyata di mata Allah keluarga itu ternyata bukan darah daging. Di mata Allah itu yang disebut dengan keluarga itulah yang sefrekuensi, yang seiman. Hati-hati Pak, versi Allah mah kalau yang namanya keluarga itu bukan darah tapi iman. Buktinya anak Nabi Nuh diponis oleh Allah dia itu bukan anggota keluargamu karena dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh. Sementara Bapak Ibu kan dengan teman-teman kadang-kadang kita tidak satu keluarga tapi seolah-olah asa menjadi keluarga besar, asa menjadi teman, macam akrab bisa padahal mah di mana itulah Pak kekuatan iman mah. Nah kemudian sudah memanggil anak-anaknya maka Nabi Nuh pun berwasiat. Nah ternyata pas saya baca-baca di Nabi Nuh pun itu Nabi Nuh sudah saum. Ada saumnya Nabi Nuh. Ternyata Bapak Ibu yang saya baca-baca itu saum yang sering dilakukan oleh para nabi itu adalah saum Ayyamul Bid. Ya, saum Ayyamul Bid yaitu saum 3 hari setiap bulan. Rasul pun sebelum kedatangan saum Ramadan saum Ayyamul Bid per bulannya itu. Jadi setiap hari 13, 14, 15. Tuh Bapak Ibu ya, di sini ada Nabi Nuh itu kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya tuh yang pertama tetap wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Jadi semua pesan para nabi Pak itu semuanya la ilaha illallah. Semua pesannya. Ini yang saya baca juga di sini ada. Tuh cenah. Nabi Nuh pun mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk tidak menyekutukan Allah. Lihat Pak ya, sesungguhnya Nabi Nuh ketika menghadapi kematian maka dia berpesan kepada anak-anaknya tuh untuk tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Jadi tetap bro la ilaha illallah. Ini Pak pesan terakhir Nabi Nuh kepada anak-anaknya adalah janganlah engkau mengakui ada Tuhan selain Allah. Jangan kau akui. Nah berarti semuanya pun mengakui bahwa Allah itu esa. Jadi semua nabi. Nah ini orang pertamanya yang mengajarkan Allah itu esa ini. Karena Nabi Nuh ini merupakan nabi atau rasul pertama yang Allah utus ke dunia. Nah nanti Ibu di pertemuan yang akan datang disinilah kita akan fokus bukan di Yapis.
karena yapis mah nanti urusannya dengan akhir zaman. Iya, nanti yang Bapak Ibu yapis kita akan bahasnya di akhir zaman. Namun kalau untuk kaum Nabi Nuh mah disinilah letak terakhirnya, yaitu ketika Nabi Nuh di usia 1780 tahun, maka Nabi Nuh berpesan kepada anaknya, janganlah engkau mengakui ada Tuhan selain Allah ke anak-anaknya. Maka anak-anaknya hidup terus berkembang Sam menjadi keluarga besar ini. Ham nanti perginya ke Afrika, kemudian Yapis ke Eropa. Di Yapis ini nanti Yajuj Majuj. Itu mah nanti periode akhir zaman. Nah, kalau nanti para nabi di sini semuanya. Bapak Ibu silakan, mau ada yang bertanya dulu, dipersilahkan. Ini akhir dari kisah Nabi Nuh. Tapi kalau mau silakan. Ya. Yang di surat Hud yang ayat 48. Ya. Itu kan ada yang doa Nabi Nuh. Allah tuh menyuruh Nabi Nuh buat keluar dengan selamat. Kemudian di akhir ayat itu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tadi kan Nabi Nuh bilang jangan sisakan. Pada itu mah nanti ada umatnya. Jadi setelah anak-anak ini lahir, nanti ada yang keluar lagi gitu. Bukan di zaman Nabi Nuh ya, bukan. Kan orang yang dolim setelah Nabi Nuh habis semuanya. Nanti setelah anak-anaknya lahir bakal ada yang keluar lagi gitu, keluar jalur. Iya, nanti kayak Yahudi, Allah kasih kesenangan luar biasa, tapi ada yang belok. Ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Belum paham sampai sini? Kisah Nabi Nuh ini bagian terakhir. Nanti insya Allah di 2 minggu lagi akan bercerita mengenai tentang anak-anak Nabi Nuh. Yang pertama ini Aus ini Pak, makanya Bapak kalau ditanya ada 4 nabi itu yang tidak disebutkan oleh Injil, dan nanti Pak 4 nabi ini asli darahnya Arab. Itu Hud yang pertamanya, karena Aus ini asli darah Arab. Saya ulang lagi, Aus ini Pak Arab asli. Nanti dari Aus ini turun Nabi Hud. Yang keduanya Soleh, tuh Soleh Arab. Yang ketiganya Nabi Su'aib. Nabi Su'aib yang keempatnya Rasulullah. Itu darah asli Arab. Sementara Ismail mah bukan. Ismail itu darahnya adalah darah Palestina, karena lahirnya di Palestina. Kalau Nabi Yusuf darahnya tempat lahirnya Irak. Hati-hati Pak, Nabi Yusuf itu sebetulnya bukan orang Palestina. Nabi Yusuf mah orang Irak. Karena ketika Yakub pergi ke daerah Padon ke Irak Pak, nanti di sana lahir. Nah terus nanti dibawa lagi kemana? Ke Palestina lagi. Di Palestina bawa lagi ke Mesir gitu. Pusing teh. Nabi Yusuf teh lahirnya di mana? Di Irak. Waktu kecil dibawa oleh bapaknya karena Ishaknya meninggal dunia. Bawa kemana? Ke Palestina. Di Palestina nanti Yusuf dicemplungkan gitu tuh ke sumur. Dibawa kemana? Ke Mesir. Tangkwe Irak, Palestina, Mesir gitu urutan teh. Nanti ini di episode yang akan datang saya bocorkan dari sekarang ya. Ini yang paling panjang, yang paling lengkap data itu adalah satu Nabi Musa, yang keduanya Nabi Yusuf. Dan kita akan cek apakah benar Nabi Yusuf ini menikah dengan Julaiha tidak. Karena hampir semuanya novel bercerita Nabi Yusuf menikah dengan Julaiha, ada kan? Ini nanti cek Pak hadis-hadisnya. Terus Bapak Ibu pernah dengar Nabi Yusuf itu bermimpinya apa aja? Kan Bapak taunya kan ada 11 bintang kan? Iya. Bapak pernah dengar nggak Nabi Yusuf itu yang 11 Bani Israel itu ada angin topan gede. Kemudian Nabi Yusuf berdiri, dan kemudian ditancapkan oleh Allah tumbuhan yang rindang luar biasa untuk menaungi yang 11 itu. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Terus pernah dengar bahwa Nabi Yusuf, Nabi Yakubnya bermimpi ada 10 serigala
yang mengoyak-koyak Nabi Yusuf itu mimpi itu. Jadi Nabi Yusuf waktu kecil Pak ada 10 serigala memakan Nabi Yusuf. Nah pas bangun Yakub berkata kepada bapaknya, dipeluk. Terus nanti Pak yang paling hebat itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pager pisan. Pas bager naon pas diurus di anak mama angkatna. Mama ini teh apa? Ini teh Tuhan cenah itu. Terus aku harus gimana? Kamu harus berdoa ke sana. Harus di sini ibadahnya. Iya, suatu saat kalau kita bepergian gimana? Tuh, kalau kita bepergian, kalau Tuhannya di sini terus saya gimana kalau berdoanya? Semenjak Yusuf ke Mesir waktu kecil, maka cenah cek ibu ya cek Juleha, aku menjadi ragu terhadap Tuhan saya gitu Pak. Ini Pak, ini kalau paling keren. Jadi semenjak Yusuf ke Mesir, saya jadi ragu terhadap Tuhan saya. Nanya nanti anak-anaknya juga budak ibu gitu tuh. Mama Allah teh siapa? Tak kira tuh. Ini Yusuf banget Pak. Yusuf nanya ke ibu angkatnya. Nah nanti insya Allah Pak di episode yang akan datang. Nah ini mah segitu Pak, ajab gitu aja. Kalau dimulai Nabi Nuh, musyrik, sombong, ajab, gitulah rumusnya mah. Nanti di Hud, sombong, musyrik, ajab, gitu tuh. Nabi Soleh, musyrik, sombong, ajab. Jadi si alurnya sama, cuma Allah memberikan kelebihannya beda-beda. Nabi Soleh mah Allah berikan mujizatnya adalah unta, yang unta keluar dari batu nanti langsung badak tuh Bu. Tidak, batuna letik kan kata Nabi Soleh, ageng ngagengan terus hei belah cenah gitu, belah. Ketika belah bau jilwe onta. Ontana jalur atau bikanggu. Bapaknya saha bapaknya. Ontana betina. Kan nanti beranak. Kata Nabi Soleh biarkan dia lewat, biarkan dia minum. Tapi minum eta Pak balong BKB gitu tuh. Da onta ajaib ieu mah gitu kata Nabi Soleh teh, biarkan minum. Nanti kamu ambil manfaatnya. Kalau yang Hud itu gede-gede Pak, kalau kaum Nabi Hud mah kalau nyerang kampung cuma 1 orang. Ribut kampung ribut Pak, diserang ku kaum Nabi Hud cuma 1 orang. Batu dibawa gitu, lung karena kampung tinggi-tinggi Pak, makanya kan gunung batu dituar jadikan rumah itu Hud. Iya batak itu, iya mah baru mulai mujizat di sini mah. Kalau Nabi Nuh itu kan cuma ngobrol, sabar ya tuh. Kalau ini mulai keajaibannya muncul. Kamu bener, cenah sebagai seorang Rasul, mana mujizat kamu? Muncul Pak di Hud mah. Terus di sini ada, nah kalau di sini mah dikaitkan dengan negara kita ada, yaitu di kaum Nabi Soleh ada 9 orang perusak. Ya nih Pak, di kaum Nabi Soleh ada 9 orang perusak. Ternyata di kita pun ada 9 kan? Dan jelas Pak angkanya 9. Di Quran ada tulisannya. Ada 9 orang perusak di negara itu. Cina gitu, ayeuna kisaminya. Sami Pak, jadi nama-nama itu sudah diabadikan oleh Allah. Insya Allah 2 minggu lagi, insya Allah kalau kita diberikan usia akan dibahas. Makanya Pak, kalau ada catatannya dilengkapi. Siapa? Karena ini suka saya tambah-tambahkan lagi. Karena yang hari ini tidak tersampaikan, nanti saya bahas lagi, tambahin lagi. Biar nanti ibu yang buat bukunya, ibu yang jualannya ya. Ibu yang jualan bukunya, nanti saya yang editnya, ibu yang dapat uangnya. Siap Bu? Siap ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Selama ini kajian yang Nabi Nuh ada? Luar biasa, ibu terus ngertos semuanya. Berarti nanti suatu saat kalau sudah tamat 25 akan diadakan ujian nasional ya. Ujian nasional mengenai Sirah Nabawi. Siap Pak? Ya. Ashabul Kahfi mah yaitu zaman setelah Nabi Isa. Dan ia kan penyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu setelah Nabi Isa.
sebelum Nabi Muhammad adanya. Wah, itu masih jauh. Nanti itu mah tahun 3000 dibahasnya ya. Kalau tidak ada lagi, insya Allah ini nanti di 2 minggu lagi, di minggu keempat insya Allah Hud mulai ya. Sip, kalau tidak ada lagi saya tutup. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.